Perjanjian Giyanti membawa konsekuensi konflik di internal Mataram Islam. Like, share, komen dan subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsekuensi bahkan konflik itu terus bermunculan di wilayah-wilayah yang dikuasai Mataram karena adanya hasutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah VOC Belanda. Pembagian kekuasaan yang tidak sesuai keinginan menjadikan salah satu kemunculan pertempuran di kala itu. Apalagi saat itu, beberapa wilayah Jawa dibagi menjadi dua, sehingga memunculkan ketidakpuasan dari Pangeran Singosari. Ia merupakan putra dari Susuhunan Amangkurat IV yang bertahta antara 1719 sampai 1726 dari Ratu Kadipaten. Pangeran Singosari juga masih saudara tiri dari Sultan Hamengkubuwono I, sekaligus masih merupakan paman dari Pakubuwono III. Setelah perjanjian Giyanti, dia tidak mau tunduk kepada Sultan maupun Sunan. Pangeran Singosari juga dikenal sebagai Pangeran Arya Prabujaka. Dia mulai memberontak kepada keraton kakak tirinya, yakni Pakubuwono II di Kartasura ketika berusia 16 tahun pada ke-1743. Pangeran Singasari sebenarnya merupakan sosok yang bermurah hati. Ia adalah satu-satunya pangeran yang memiliki keinginan untuk menyatukan kembali Keraton Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta menjadi satu kesatuan kerajaan yang utuh. Setelah ditandatanganinya perjanjian Giyanti, Pangeran Singasari terlibat dalam beberapa pertempuran kecil dengan pasukan gabungan dari keraton dan VOC. Ia bahkan meninggalkan keraton dan pergi ke Malang bersama anaknya yang bergelar Raden Mas. Di Malang, Pangeran Singosari bersekutu dengan bupati setempat, Raden Tumenggung Malaya Kusuma, dan bersekutu dengan keturunan Untung Surapati di Jawa Timur. Di Malang, Pangeran Singasari memilih tinggal di daerah pegunungan yang jauh dari cengkraman kekuasaan Raja Jawa dan VOC. Sebenarnya, Sultan Hamengkubuwono I dan Sunan Pakubuwono III sudah tidak berminat memerangi Pangeran Singosari. Namun, mereka tetap berupaya agar sang pangeran bisa menyerahkan diri. Sultan telah beberapa kali mengirimkan utusannya membujuk Pangeran Singosari agar menyerah. Dia juga berjanji akan memberikan penghidupan yang baik bagi Singosari di ibu kota kesultanan. Ajakan beberapa kali dari Sultan tersebut rupanya tidak menggoyahkan Pangeran Singosari untuk terus berjuang melakukan perlawanan hingga darah penghabisan. Sultan Hamengkubuwono I meminta pendapat dari salah seorang pejabatnya yang berpangkat Tumenggung guna menangkap Pangeran Singosari. Sang Tumenggung memberikan saran agar Sultan mengirim perintah untuk meminta bantuan kepada Kiai Ageng Muhammad Besari. Dia menjabat sebagai Kiai Perdikan Pesantren Tegal Sari guna menangkap Pangeran Singosari di Malang. Pasukan khusus pun disiapkan untuk menangkap Pangeran Singosari. Sultan Hamengkubuwono I mengirimkan pasukan di bawah komando Raden Ronggo Prawirodirjo I untuk memberikan serangan kejutan pada pemberontakan di malam hari. Namun, serangan tersebut belum berhasil melumpuhkan Pangeran Singosari bersama pasukannya. Dari Kediri, mereka memilih mundur hingga wilayah Malang. Pasukan gabungan Jawa dan VOC menuju ke arah pegunungan selatan Malang. Hal itu untuk mengejar Pangeran Singosari dan pasukannya. Tentu saja, Kiai Ageng Muhammad bin Omar ikut serta dalam rombongan itu. Setelah sampai di Srengat, kini masuk wilayah Kabupaten Blitar, pasukan gabungan tersebut mendirikan perkemahan untuk sementara waktu. Pasukan ini melakukan perjalanan menuju Malang dan sempat mendirikan perkemahan di wilayah Srengat yang kini merupakan bagian dari Kabupaten Blitar. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju pegunungan di wilayah Malang Selatan, tempat markas Pangeran Singasari bersama keturunan Untung Surapati. Setelah perkemahannya dimasuki oleh 40 prajurit dari Jawa dan VOC pada 16 Juli tahun 1768. Pangeran Singasari berhasil ditangkap oleh pasukan VOC di daerah pegunungan wilayah Malang dan bersedia berunding dengan mengajukan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syaratnya adalah
bahwa ia bersedia menghadap Sultan Hamengkubuwono I dengan cara yang terhormat tanpa diborgol. Selain itu, Singasari juga meminta agar Kiai Muhammad bin Umar menjamin keselamatannya dengan Sultan, sehingga tidak akan dijatuhi hukuman mati. Semua syarat yang diajukan oleh Pangeran Singasari dipenuhi dengan baik. Setelah menyerah di Malang, Pangeran Singasari bersama keluarganya berangkat menuju Yogyakarta bersama Kiai Muhammad bin Umar dan Raden Ronggo Prawirodirjo pertama. Rombongan tersebut melewati Madiun dengan medan jalan yang sulit, tetapi akhirnya tiba di Yogyakarta dengan selamat. Sultan Hamengkubuwono I merasa senang bahwa Kiai Muhammad bin Umar berhasil menyelesaikan pemberontakan ini dengan cara damai tanpa perlu pertumpahan darah. Sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasanya, Sultan memberikan hadiah tanah perdikan kepada Kiai Muhammad bin Umar dan keturunannya. Tanah perdikan ini terletak di wilayah Madiun dan diberi nama Banjarsari. Di tanah perdikan tersebut, Kiai Muhammad bin Umar mendirikan sebuah pesantren yang kemudian dikenal dengan nama Pondok Pesantren Banjarsari. Pangeran Singasari kemudian dibawa ke penjara VOC di Batavia. Rencana selanjutnya adalah untuk mengasingkannya ke luar negeri. Namun, takdir berkata lain. Singasari meninggal dunia di penjara sebelum rencana pengasingannya dapat dilaksanakan. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.